Selamat menikmati video dari saya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Membuat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Cerita diawali dengan diperlihatkan seseorang karyawan kantor yang kebingungan dengan kejadian yang ia alami di hari sebelumnya, di mana saat itu ia tiba-tiba saja dikejutkan dengan munculnya panel sistem yang menampilkan berbagai jenis item. Hal itu membuatnya menganggap bahwa ia sedang berhalusinasi. Apalagi saat ia mencoba untuk memilih salah satu item, tidak ada hal yang terjadi. Dan saat ia sedang melihat-lihat item yang ada, ia semakin dikejutkan saat melihat item yang bernama palu untuk menghancurkan tengkorak zombie. Hal itu membuatnya berpikir, aku cuma pernah melihat status Windows seperti ini di webtoon bergenre apocalypse. Jadi apakah mungkin sebentar lagi akan terjadi bencana itu? Kurasa tidak mungkin. Lagi pula ini bukanlah sejenis cerita dari sebuah novel dan mungkin saja kejadian sebelumnya terjadi karena aku terlalu lelah. Namun saat ia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang masuk sembari berteriak kepadanya. Song Jin Song, apakah kau sedang melamun lagi? Dan apakah kau sudah menyelesaikan pekerjaan yang kuberikan padamu minggu lalu dengan benar? Karena kenapa aku sampai ditelepon oleh Han Biol? Jin Song menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena Han Biol gagal menyiapkan dokumen dengan benar sehingga ia melakukan pemeriksaan ulang. Ujarnya yang di dalam hati merasa sedikit kesal karena atasannya itu yang sudah gagal promosi sebanyak 2 kali. Dikarenakan kemampuannya yang tak mumpuni dan sekarang ia malah marah-marah di depan orang-orang. Namun saat atasannya itu ingin kembali memarahinya, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggilnya, yang ternyata itu adalah seorang wanita yang ingin memberikan minuman, sembari berkata, "Pak Manajer, silakan ambil ini, dan semangatlah." Hal itu seketika membuat Pak Manajer terpesona, dan mengatakan, "Wah, baiklah kalau Sona bilang begitu. Kurasa aku harus membiarkannya saja kali ini. Jadi, haruskah kita pergi makan malam bersama setelah bekerja? Apalagi akan sangat disayangkan kalau kamu langsung pulang." Padahal sudah berdandan sebagus ini, dengan ragu-ragu Sona menolaknya, karena ia telah memiliki jadwal lain hari ini. Hal itu membuat Pak Manajer akhirnya pergi dari sana, sembari memintanya untuk minum bersama di lain waktu. Lalu setelah Pak Manajer benar-benar sudah pergi, Jin Song mengucapkan terima kasih, karena Sona sudah membantunya. Kemudian scene berpindah ke beberapa waktu setelahnya, terlihat Jin Song yang sedang berada di atap gedung. Dan sembari menikmati rokoknya, ia mengeluh karena mendapatkan manajer yang sangat menyebalkan. Apalagi kalau bukan karena Sona. Mungkin saja manajer itu tidak akan berhenti mengoceh. Tapi mau bagaimana lagi, aku tak bisa pergi dari perusahaan ini. Karena mau bagaimanapun, aku masih membutuhkan uang. Dan kudengar akhir-akhir ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, aku harus tetap bertahan di tempat ini. Ya, lagi pula ini adalah sebuah perusahaan besar, ujarnya, yang sembari berpikir akan membelikan seonah kopi sebagai bentuk terima kasihnya. Namun tiba-tiba saja orang yang ia sedang pikirkan muncul dan menyapanya. Hal itu membuat Jin Song menanyakan, "Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu tidak merokok?" Sona menjelaskan bahwa ia sedang menghindari Pak Manajer, karena sepertinya ada seseorang klien yang menghilang tanpa membayar tagihan. Hal itu membuat Pak Manajer mencari-cari kesalahan pada setiap orang yang ia temui. Mendengarnya membuat Jin Song memujinya karena telah berhasil melarikan diri dengan baik. Namun dengan kesal Sona mengatakan bahwa dia bahkan tidak membayar. Jadi kenapa dia terus mengajakku untuk makan bersama? Dan caranya yang secara halus mencoba untuk menyentuhku sangatlah mengganggu. Tapi apakah kau merasakan kalau hari ini sangat dingin? Jin Song membalas, "Ya, kurasa ini cukup sejuk untuk musim panas." Mendengarnya Sona menegaskan bahwa hal ini tidak normal, karena bahkan dirinya yang menggunakan baju lengan panjang masih merasa kedinginan. Namun dengan santai Jin Song masih menganggap bahwa itu mungkin saja, dikarenakan kau yang sensitif terhadap dingin. Dengan mulai merasa kesal, Sona pun akhirnya menunjukkan sebuah video di mana itu adalah video yang memperlihatkan bahwa di Afrika terjadi fenomena turunnya salju. Melihat hal itu membuat Jin Song tidak percaya, karena jika memang hal ini benar, maka jelas ada sesuatu yang aneh. Namun di saat mereka berdua masih mencoba memikirkan apa yang sebenarnya terjadi,
tiba-tiba saja ada notifikasi dari Badan Meteorologi yang memberikan peringatan gelombang dingin. Hal itu membuat Jin Song mengira bahwa sepertinya Badan Meteorologi sedang dihack. Karena bukankah sekarang masih musim panas? Lalu kembali muncul notifikasi di mana dijelaskan bahwa peringatan gelombang dingin dikeluarkan karena terjadi penurunan suhu secara cepat. Harap bersiap secara menyeluruh untuk menghadapi penyakit yang bisa terjadi akibat penurunan suhu yang mendadak. Setelah membaca pesan itu, mereka berdua berpikir bahwa sepertinya ini hanyalah kesalahan sistem dalam memberikan informasi. Namun di saat itu juga tiba-tiba saja ada butiran salju yang jatuh di tangan Jin Song. Hal itu membuat mereka berdua terkejut, karena ternyata musim salju benar-benar muncul di tengah musim panas. Lalu scene berpindah ke malam harinya. Terlihat Jin Song yang mengeluh karena bisa ada salju di musim panas. Apakah dunia ini sudah menjadi gila? Apalagi ini terasa semakin dingin dibandingkan saat aku di sini bersama Sona, dan karena lalu lintas akan terganggu oleh salju. Sebaiknya aku harus bergegas untuk pulang ke rumah. Namun saat Jin Song ingin menggunakan lift, ternyata lift itu tidak berfungsi, yang membuatnya memutuskan untuk turun melewati tangga saja. Sembari menuruni tangga, ia berpikir sebenarnya apa yang terjadi. Karena kemarin bahkan aku melihat ada status Windows aneh yang menggangguku. Dan sekarang ada cuaca dingin yang sama anehnya. Lalu setelah Jin Song memasuki lantai yang ia tuju, ia merasa kebingungan karena melihat pintu lift yang terbuka tutup berulang-ulang, yang membuatnya berpikir bahwa ada seseorang yang sengaja menahan liftnya. Tapi kenapa suasana di sini sangat hening, dan tiba-tiba saja lampu mati yang membuatnya mulai panik, lalu memutuskan untuk lebih baik langsung pulang saja. Tidak usah mengemasi semua barang-barangnya terlebih dahulu, dan hanya mengambil tasnya saja. Tapi di saat itu juga, ia mendengar ada suara seperti gesekan logam dari kejauhan. Hal itu membuatnya ingin bergegas untuk mengambil tasnya dan langsung keluar dari sana. Namun, di saat ia sedang berjalan di tengah ruangan itu, ia merasa aneh, karena kenapa tidak ada orang satupun. Padahal Jin Song yakin bahwa sebelum ia pergi ke rooftop, masih ada beberapa orang di sana. Apalagi suasana kantor yang gelap ini membuatku memikirkan hal yang menyeramkan. Tapi kenapa barang orang-orang masih ada di sini dalam kondisi berantakan? Jadi apakah mereka belum pulang? Tapi sepertinya ini lebih terlihat mereka yang pergi dengan buru-buru. Lalu karena Jin Song mendengar ada suara aneh, ia mencoba memanggil untuk memastikan apakah masih ada seseorang di sana. Namun ia hanya mendengar suara dentingan logam yang kembali muncul dan merasakan hawa yang terasa mencekam. Kemudian setelah ia sudah mengambil tasnya dan ingin bergegas pergi, ia dikejutkan oleh suara dari belakangnya yang membuat Jin Song menoleh dan melihat ada sesuatu di ruang rapat. Namun saat ia ingin berjalan mendekat, ia malah menginjak sebuah ID card yang dilumuri oleh darah. Hal itu membuatnya semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Lalu Jin Song yang sudah dipenuhi dengan rasa penasaran yang semakin kuat, memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan mengintip dari balik celah-celah tirai dan saat ia melihat apa yang ada di dalam sana, seketika ia dikejutkan karena melihat ada seekor zombie yang sedang memangsa manusia di dalam ruangan itu. Namun karena zombie itu menyadari bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya, seketika ia berdiri dan mendobrak pintu di sebelah Jin Song yang masih terdiam kaku. Tapi untungnya Jin Song langsung menyadari situasinya dan langsung berlari saat zombie itu berusaha untuk menangkapnya. Dan saat ia sedang berlari, Jin Song melihat ada kursi yang berada di dekatnya. Hal itu langsung ia manfaatkan dengan mengangkat kursi itu dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah zombie itu, hingga membuat zombie itu terhenti sejenak akibat dorongan dari lemparan kursi. Dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Jin Song, yang langsung berlari keluar, lalu menutup pintu ruangannya. Sebelum zombie itu berhasil meraih tubuhnya, lalu setelah ia berhasil lolos dari situasi yang menegangkan, Jin Song mencoba untuk menyetabilkan nafasnya yang sudah tidak beraturan. Dan di saat ia mulai tenang, tiba-tiba saja handphonenya berdering dikarenakan ada notifikasi peringatan darurat yang menjelaskan tentang infeksi yang diduga merupakan varian virus rabies, di mana virus ini telah menyebar dengan sangat cepat ke seluruh pusat kota Seoul. Jadi semua warga dianjurkan untuk sebisa mungkin tidak keluar rumah dan menunggu petunjuk dari pemerintah. Membacanya membuat Jin Song tidak terima, karena jelas-jelas yang ia baru saja lihat adalah zombie. Namun karena ia masih penasaran dengan apa yang telah terjadi di luar sana, ia pun mencoba mencari tahu di internet, di mana ada begitu banyak orang yang memberitahukan bahwa terjadi kekacauan di kota dengan banyaknya orang yang berperilaku aneh. Dan ada juga orang yang kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan setelah ia tergigit. Lalu setelah membaca semua itu, Jin Song berpikir, apakah mungkin ini semua berkaitan dengan status window yang sebelumnya ia lihat? Namun saat ia mencarinya di internet, tidak ada satupun berita yang membahas hal tersebut. Dan tiba-tiba saja,
internetnya terputus, yang menandakan bahwa koneksi internet telah dimatikan. Hal itu membuat Jin Song kehilangan arah dan mulai merasa frustasi dengan keadaan yang ia alami. Tapi dengan insting bertahan hidupnya, Jin Song memutuskan untuk melakukan sesuatu. Karena kalau ia hanya berdiam diri di sana, ujung-ujungnya ia akan mati juga. Jadi Jin Song memutuskan untuk bertahan hidup sampai tim penyelamat tiba, dan karena baterai handphonenya tinggal 83%. Maka jika ia menggunakannya dengan hemat, setidaknya ini bisa bertahan selama 2 hari. Ujarnya yang mulai menjelajahi kantornya untuk mencari makanan dan barang-barang yang bisa membuatnya hidup lebih lama. Lalu scene berpindah ke lantai 7, terlihat Jin Song yang mencoba memastikan apakah masih ada seseorang yang berada di ruangan itu. Namun karena ia tidak melihat satu orang pun, ia pun mulai mencari barang-barang yang ia butuhkan. Dengan mengecek laci meja yang ada di sana, dan saat ia membukanya, Jin Song menemukan ada sepasang pakaian yang langsung ia gunakan untuk mengurangi rasa dingin yang sedari tadi ia rasakan. Kemudian ia kembali mencari untuk menemukan makanan yang sangat ia butuhkan dalam kondisi seperti ini. Dan untungnya Jin Song berhasil menemukan apa yang sedari tadi ia cari. Di mana saat ia membuka salah satu tas, ia menemukan ada makanan, minuman, bahkan selimut, yang pastinya akan sangat membantu di tengah situasi yang sangat dingin ini. Lalu setelah Jin Song menemukan perlengkapan untuk bertahan hidup, ia mencoba untuk menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Dan saat Jin Song membuka lemari milik manajernya, ia menemukan stick golf yang membuatnya tidak menyangka bahwa manajer bajingan itu akan membantunya di saat seperti ini. Kemudian setelah Jin Song selesai mengumpulkan semua barang yang ia butuhkan, ia kembali ke tempat sebelumnya dan berpikir, apakah ia bisa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan barang-barang itu selama 3 hari? Ditambah masalah terbesarnya adalah, apakah tim penyelamat bisa tiba tepat waktu? Tapi jika kondisi jalanannya dipenuhi oleh gerombolan zombie, bahkan ada badai salju yang sangat parah, pasti tidak akan mudah untuk helikopter melakukan misi penyelamatan. Jadi bagaimana jika sampai seminggu berlalu, dan tim penyelamat masih belum datang? Ah, sialan, kenapa ini semakin terasa dingin? Andai saja aku bisa memiliki pakaian musim dingin itu. Ujarnya sembari menunjuk ke arah pakaian yang ada di dalam toko sistem. Namun karena hal itu Jin Song mencoba memikirkan bagaimana caranya ia bisa mendapatkan koin yang dibutuhkan untuk berbelanja di sistem. Lalu Jin Song yang sudah merasa sangat ngantuk pun akhirnya memejamkan kedua matanya. Dan di saat yang sama terlihat langkah kaki seseorang yang berada di balik pintu sedang berjalan mendekat. Hal itu membuat Jin Song tersentak dan bersiap untuk melawan jika saja itu adalah zombie. Namun saat pintu itu sudah terbuka, dan Jin Song sudah mengangkat stick golfnya, ternyata itu hanyalah seseorang yang bernama Kim Juman. Lalu setelah menyelesaikan kesalahpahaman itu, Juman menjelaskan kenapa ia bisa sampai ke sini. Di mana saat ia sedang berada di ruangan istirahat, tiba-tiba saja terdengar gedoran keras dari pintu. Tapi beruntungnya aku cukup cekatan dan langsung mengunci pintunya dari dalam. Mendengarnya Jin Song bertanya, lalu bagaimana bisa kau keluar dari tempat itu? Dengan semangat Juman mengatakan bahwa ia membuka pintunya dan mendorong zombie itu dan lari ke pintu darurat. Oh iya, ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki makanan? Karena aku sangat lapar. Mendengarnya seketika, Jin Song mengatakan bahwa ia tidak memiliki makanan. Ujarnya yang berpikir, kalau hanya memberikan sedikit air aku masih bisa. Tapi jika harus membagi rasio darurat, aku tidak bisa. Namun, saat Jin Song ingin memberikan air minumnya, tiba-tiba saja Juman mencengkram tangannya dengan erat dan mengatakan, apakah kau benar-benar tidak punya apa-apa? Hal itu membuat Jin Song merasa aneh dengan sikap Juman. Apalagi sejak awal ia bertemu dengannya. Jin Song sudah merasa aneh karena melihat Juman yang mengeluarkan banyak keringat. Tapi saat itu ia masih menganggap bahwa Juman berkeringat karena baru saja berlarian. Tapi kenapa Juman masih terus berkeringat sampai sekarang? Bahkan saat ini, kondisi udara sedang sangat dingin. Jadi apakah itu hanya karena aku yang terlalu paranoid, ujarnya, yang tiba-tiba saja diterjang oleh Juman yang sudah menjadi zombie. Hal itu membuat Jin Song terkejut dengan apa yang ia lihat, karena dia yakin kalau sebelumnya Juman masih baik-baik saja, dan sekarang sudah berubah menjadi zombie. Lalu Jin Song yang ingin tetap bertahan hidup, menendang Juman dengan keras ke arah tembok, yang membuat zombie Juman terkapar. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Jin Song dengan mengayunkan stick golfnya ke arah kepala Juman, yang langsung mengakhiri nyawa dari zombie Juman. Lalu di tengah napas yang masih tersengal, tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem, Anda telah mendapatkan 1 koin. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.
agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.